Ya, halo teman-teman. Jadwal berikutnya dari Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yakni di matchday ke-8, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno, kick-off jam setengah 9 lebih 15 menit, dan akan disiarkan langsung di RCTI. Ya, ini adalah pertandingan lanjutan setelah Timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya digulung Australia dengan skor 5-1. Lalu di pertandingan sebelumnya juga Bahrain juga mengalami kekalahan melawan Timnas Jepang dengan skor 2-0. Ya, jadi seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa Timnas Bahrain sudah berada di Indonesia sejak 3 hari yang lalu, dan mereka pun sudah melakukan latihan. Namun latihan yang mereka jalani di Jakarta digelar secara tertutup dengan pinggir lapangan ditutup kain hitam, dan ya, ini artinya akan menjadi pertandingan penentuan bagi Timnas Indonesia maupun Bahrain, karena kedua tim ini saat ini berada di peringkat keempat dan juga kelima. Indonesia berada di peringkat keempat dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Jadi peluang bagi kedua negara ini jika ingin melanjutkan asa untuk dapat lolos ke Piala Dunia, yakni harus tetap berada di peringkat 3 ataupun 4. Jadi harus masuk ke 4 besar minimal untuk dapat lolos ke fase keempat atau ronde keempat. Jadi di pertandingan sisa ini, sisa 3 pertandingan lagi, kedua tim ini atau kedua negara ini harus habis-habisan untuk mengejar kemenangan atau setidaknya mendapatkan 1 poin untuk tetap berada di 4 besar. Ya, jadi kondisi terakhir kedua tim ini, Timnas Bahrain datang ke Indonesia ini dengan full tim. Meskipun mereka sebelumnya kalah dari Jepang dengan skor 2-0, namun di pertandingan itu Bahrain bermain cukup bagus. Mereka tidak bermain menyerang, mereka lebih banyak bermain di belakang, yakni memanfaatkan counter attack dengan mengandalkan kecepatan beberapa pemain mereka. Dan Timnas Jepang pun di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Timnas Jepang juga kesulitan membongkar pertahanan dari Bahrain. Artinya Bahrain juga bukan sebuah negara yang mudah untuk ditaklukkan oleh Indonesia. Ya, Timnas Jepang sendiri baru mampu membobol gawang dari Bahrain ini di ujung pertandingan, yakni di akhir babak kedua, dan langsung mencetak 2 gol. Sedangkan Timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya, seperti yang kita tahu, dipermalukan Australia habis-habisan dengan skor 5-1 di debut pelatihnya Patrick Kluivert. Ya, jadi kondisi tim terakhir atau kondisi terakhir kedua tim, Bahrain full tim, sedangkan Indonesia kemungkinan akan kehilangan 2 pemainnya, yakni Sandy Walsh yang cedera, lalu Max Hilger juga cedera, dan kabarnya terakhir yang saya dapat adalah Max Hilger resmi dicoret dan dia pulang ke Belanda untuk melakukan recovery di timnya yakni FC20. Sedangkan Sandy Walsh belum ada kabar terbaru apakah dia tersedia saat pertandingan melawan Bahrain ataukah tidak. Ya, jadi pertandingan besok ini adalah pertandingan kedua antara Timnas Indonesia melawan Bahrain, di mana di pertandingan pertama atau di putaran pertama kemarin, Timnas Indonesia ketika bertandang ke Bahrain, kedudukan atau skor akhir adalah 2-2, di mana kemenangan Timnas Indonesia hampir saja menang. Namun sayang ada sedikit kontroversial dari wasit yang memimpin pertandingan. Ketika pertandingan sudah masuk injury time, di mana tambahan waktu 6 menit, namun sampai dengan menit ke 99 waktu atau peluit akhir pertandingan belum berbunyi, sehingga akhirnya Bahrain mampu mencetak gol di menit ke 99. Setelah Bahrain mencetak gol, pertandingan baru diselesaikan oleh wasit, dan itu menjadi viral di sosial media, khususnya di media-media Indonesia. Ya, jadi semua orang pasti ingat kejadian hal itu, dan ada semacam apa ya, kekesalan di kubu timnas Indonesia ataupun supporter dari timnas Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan hal inilah yang membuat supporter timnas beberapa waktu yang lalu ini datang ke hotel timnas Bahrain dan meneror dengan menggunakan kembang api. Ya, itu luapan kekesalan supporter, tapi semoga pertandingan besok tetap berjalan dengan kondusif apapun hasilnya, dan semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil dengan baik. Oke, jadi kira-kira strategi apa yang bisa digunakan oleh timnas Indonesia khususnya
Ya, jadi sepertinya Patrick Kluivert dan stafnya pasti sudah banyak belajar ketika pertandingan pertama melawan Australia kemarin, di mana di pertandingan kemarin timnas Indonesia melakukan full menyerang, bermain secara terbuka, melakukan high press, namun tidak mengantisipasi akan counter attack, sehingga itu yang dimanfaatkan Australia. Dan hal itu pun juga diakui oleh pemain Australia bahwa di awal pertandingan timnas Indonesia bermain dengan sangat cepat, namun pada akhirnya mereka mengandalkan bola-bola trupas atau counter attack, dan itu bisa dimaksimalkan, dan itulah yang membuat Australia menang. Jadi pasti kedua atau pelatih sudah belajar dari pertandingan sebelumnya. Strategi menyerang tidaklah salah, namun yang perlu diantisipasi adalah counter attack. Sangat berbahaya jika kehilangan bola di tengah lalu melawan berhasil melakukan counter attack dengan cepat, karena kita tahu bahwa timnas Bahrain mempunyai kecepatan dalam hal sprint. Jadi jika tidak diantisipasi sangatlah berbahaya bagi timnas Indonesia juga. Ya, jadi secara permainan dari timnas Bahrain saat pertandingan terakhir melawan Jepang kemarin, mereka lebih banyak bermain di belakang, yakni mengandalkan counter attack. Jadi seperti yang saya bilang, counter attack, mereka mengandalkan speed, mereka mengandalkan skill individu pemainnya, lalu mereka juga bisa mengandalkan bola-bola mati. Hal inilah yang kemarin membuat timnas Indonesia kelabakan melawan Australia, di mana 2 gol dari Australia adalah berawal dari bola mati, yakni sepak pojok, lalu 1 gol mereka adalah counter attack, gol yang dicetak Australia melalui nomor punggung 7-nya. Oke, dan berharap di besok Patrick Kluivert menempatkan Kelvin Verdong di posisi aslinya, karena di pertandingan melawan Australia kemarin sayang sekali kita tidak melihat peran signifikan dari Kelvin Verdong. Berbeda sekali dengan pertandingan ketika melawan Arab Saudi, di mana Verdong selalu melakukan overlap dan membuahkan gol bagi timnas Indonesia, tepatnya gol kedua ketika melawan Arab Saudi. Jadi besok semoga Verdong kembali ditempatkan di posisi aslinya, yakni di sayap kiri, atau sayap pertahanan kiri, sehingga dia bisa bebas melakukan overlap dan bisa mengacak-acak pertahanan lawan dari sisi sayap. Lalu untuk pos yang ditinggalkan oleh Max Hilger yang cedera, itu bisa ditempati, kemungkinan mungkin bisa ditempati oleh Rizky Ridho kembali. Kenapa harus Rizky Ridho? Ya, karena kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Rizky Ridho ini sudah sangat cocok dengan Jay Itzes, di mana komunikasi mereka sudah terbangun, chemistry mereka sudah sangat bagus, di mana ketika Jay Itzes bermain dengan Rizky Ridho ini, pertahanan jauh lebih rapi. Dan kita bisa lihat ketika melawan Australia kemarin, ketika Rizky Ridho baru masuk di menit ke 60-an, ketika baru menggantikan Sandy Walsh, bagaimana pertahanan juga sudah cukup rapi sehingga yang depan nyaman bermain meskipun akhirnya kebobolan. Ya, tapi Rizky Ridho layak dijadikan starter di pertandingan besok. Ya, jika di pertandingan besok timnas Indonesia mampu menang, maka harapan untuk dapat lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka lebar, atau nasib masih ditentukan oleh timnas Indonesia sendiri. Namun jika hasil buruk atau mungkin malah kalah, maka semakin berat perjuangan timnas Indonesia untuk dapat lolos ke ronde ketiga, dan semakin berat untuk menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, jadi fakta teman-teman bahwa sebelumnya pelatih timnas Indonesia yang sekarang, yakni Patrick Kluivert, ini sudah pernah bertemu dengan Bahrain ketika masih melatih timnas Curacao. Ini bacanya cuma Curacao atau Curacao. Ya, Bahrain atau Kluivert bertemu dengan Bahrain ini tepatnya berlangsung pada tahun 2021, dan di mana saat itu Patrick Kluivert bersama timnas Curacao-nya kalah 4-0 melawan Bahrain. Jadi ya, kita lihat besok, berarti inilah pertemuan kedua Patrick Kluivert dengan Bahrain, dan bagaimana hasilnya, mampukah dia membalas kekalahan dari Bahrain ketika masih menangani Curacao dengan timnas Indonesia saat ini, atau justru timnas Indonesia masih kesababan kekalahan Patrick Kluivert melawan Bahrain di waktu itu. Oke, jadi mungkin inilah beberapa hal yang bisa kita bahas di video kali ini antara timnas Indonesia melawan Bahrain. Tentu hasil terbaik yang kita inginkan. Kemarin kita kalah, kemarin kita kecewa, kemarin kita mengkritik, namun kita masih tetap berada di belakang timnas Indonesia, dan kita masih mendukung timnas Indonesia, perjuangan timnas Indonesia sampai dengan akhir kualifikasi zona Asia kali ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.